Di balik tawa, joget, dan viralnya sebuah konten, ada sesuatu yang tidak kita sadari sedang perlahan meracuni cara kita berpikir. Bukan, ini bukan sekedar soal aplikasi saja, tapi tentang dampak diam-diam yang dibawa TikTok ke dalam kehidupan kita. Di video ini, saya tidak sedang menyalahkan platform, apalagi menyudutkan kreator. Saya cuma ingin kita semua berhenti sejenak untuk melihat sesuatu yang mungkin selama ini kita abaikan. Sisi gelap dari tren yang kita nikmati setiap hari. TikTok didesain untuk membuat kita ketagihan. Swipe ke atas, dapat konten baru. Satu klik, satu hiburan. Tanpa kita sadari, otak kita dibentuk untuk tidak tahan terhadap kebosanan. Kita ingin semuanya cepat, instan, dan langsung memuaskan. Akibatnya, kita sulit jadi fokus, buku yang kita baca tidak selesai, pekerjaan tidak kunjung beres, bahkan ngobrol sama orang pun terkadang terasa membosankan. Di TikTok, semua orang bisa terkenal dalam satu malam, tapi masalahnya bukan pada popularitas. Masalahnya muncul saat identitas kita mulai tergantung pada validasi dari layar. Kita mulai bertanya, konten gue cukup menarik gak ya? Kenapa viewsnya kita turun? Apa gue harus ikutin tren ini biar bisa dilihat orang? Tanpa sadar kita membangun hidup bukan di atas prinsip, tapi di atas angka dan algoritma. Kita hidup untuk dilihat, bukan untuk tumbuh. Banyak tren di TikTok terlihat lucu, seru, tapi tidak sedikit juga yang membahayakan logika dan juga moral. Pergaulan bebas seringkali dilebih-lebihkan, perempuan dan laki-laki jadi objek seksual demi konten. Gaya hidup mewah dipamerkan tanpa konteks. Dan lebih parahnya, ini dinormalisasi. Karena apa? Itu hanya sekedar hiburan dalam tanda kutip ya. Tapi masalahnya, otak tidak tahu mana hiburan dan mana realita. Otak hanya merekam dan meniru. Kita jadi masyarakat yang menertawakan hal yang semestinya dikritisi. Kita jadi terbiasa melihat kebodohan dan menyebutnya sekedar hiburan. Setiap hari kita diserbu informasi, motivasi 1 menit, tips sukses 30 detik, cerita sedih 15 detik, lalu joget-joget gak jelas. Banyak tapi kosong, ramai tapi gak bermakna. Kita kebanjiran konten tapi kelaparan makna. Dan yang paling menakutkan adalah kita terbiasa dengan hal itu. Kita lupa bagaimana rasanya duduk tenang, berpikir dalam, dan bertanya pada diri sendiri, sebenarnya saya sedang menjadi siapa? Sekali lagi, ini bukan soal menyalahkan TikTok, tapi ini soal bagaimana kita menggunakan teknologi atau justru digunakan olehnya. TikTok bisa jadi alat, bisa juga jadi candu. Tergantung siapa yang memegang kendali, kita atau algoritmanya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu masih pegang kendali atau kamu sedang dikendalikan oleh TikTok itu sendiri? Kalau video ini bikin kamu mikir, mungkin inilah waktunya untuk rehat sebentar dari layar, bukan untuk kabur, tapi untuk mengenali diri kamu sendiri. Oke, jangan lupa klik like kalau kamu merasa ini penting, share video ini ke temanmu yang mungkin butuh perspektif baru, dan juga subscribe untuk kamu yang ingin konten yang bukan hanya viral tapi bermakna. Sampai ketemu di video berikutnya.